Selamat Sanjay Bu, Pak Tito. Lydia, 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 apa ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikan. Adil Katalino Bajuramen Kasuraga Basengat Kaju Bata. Harus. Kecil. Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati yang mulia Kadis Kominfo, yang saya hormati yang mewakili dari Inspektorat, yang saya hormati yang mewakili dari Disduk Capil, yang saya hormati yang mewakili Ketua Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Dinas Sosial. Oh, terima kasih yang mewakili Kadis Sosial, yang saya hormati media cetak dan elektronik, media cetak dan elektronik yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pejabat Salon 3 dan Salon 4 serta fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. Suaranya nggak kedengaran. Yang saya hormati Pak Korwas, yang saya hormati Ketua MKKS, SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota. Yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB se-Kalimantan Tengah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam media Zoom meeting ini dalam rangka pelaksanaan sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Dan mohon maaf karena ini sosialisasi maka mikrofon akan kami mute untuk teman-teman peserta, tapi pada saatnya nanti pada saat tanya jawab kita akan buka kembali. Mute all. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan segera memasuki inti acara ini, dan saya sampaikan juga Pak Kadis, kami nanti pada akhir acara ini akan menyampaikan juga informasi tentang tata cara penulisan ijazah ataupun pedoman penulisan ijazah yang nanti akan disampaikan oleh tim, sehingga informasi ini betul-betul bisa lengkap sekaligus titik-titik distribusi untuk SMA. Sedangkan untuk SMK dan SLB saat ini masih dalam proses persiapan distribusi, sehingga mungkin mulai hari besok kita akan sudah mulai untuk distribusi untuk sekolah SMA se-Kalimantan. Di mana untuk tahun ini kita ubah distribusinya, kita akan distribusikan, kita antar ke kabupaten, ibu kota kabupaten, dan kita akan ambil di tengah-tengahnya, nanti kita akan sampaikan di mana tempat Bapak Ibu bisa mengambil mulai besok. Demikian pengantar untuk acara ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan langsung paparan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2023-2024 kepada Insinyur Ridwan B. Aden, MSI. Waktu dan tempat disediakan kepada Bapak, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Kalau terdengar kasih jempolnya. Terdengar ya? Takutnya nanti sudah ngomong panjang tidak terdengar. Baik, yang saya hormati Bapak-bapak dari Ombudsman RI Kalteng, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati dari Diskominfo, dari Dinas Sosial, dari Inspektorat yang hadir, Bapak Kabid SMA, SMK, tenaga fungsional, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Balai, ya, Kepala Balai, Kabid PTK mana? Nggak datang, nggak ada ya? Mewakili PTK. Pak Tito udah mewakili PTK. Bapak Ibu Kepsek, Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB yang ada di Palangkaraya, yang kebetulan berdekatan hadir, dan seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB yang mengikuti melalui daring, ya,
Jadi ini disiapkan juga kalau Bapak Ibu yang tidak sempat masuk karena jumlah kota kita cuma 300. Jadi ada link link YouTube privat nanti akan diposting oleh host dan bisa mengikuti melalui YouTube ya. Yang sifatnya privat jadi bisa langsung nonton situ kalau sudah habis. Kayaknya sudah tinggal 17-an sudah akan penuh. Baiklah Bapak Ibu, Saudara sekalian, kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan PPDB. Dalam hal ini penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024, di mana waktunya sudah sangat dekat dan ada beberapa aturan atau mekanisme yang ada mengalami perubahan di dalam penerimaan peserta didik baru, tetapi pada umumnya kegiatan ini hampir sama dengan kita lakukan pada tahun 2022. Ya. Dasar pelaksanaannya itu ada peraturan Mendikbud nomor 1 tahun 2021 dan surat dari Kementerian Dikbud tentang PPDB tahun 2024 ya, nomor 79, dan ada peraturan gubernur nomor 5 tahun 2021 serta Juknis pelaksanaan panduan pelaksanaan PPDB tahun 2023. Itu bisa ditampilkan nggak di sana? Itunya ya. Di share, slide share. Model pelaksanaannya ya pada tahun 2023 hampir sama dengan tahun lalu. Kita lakukan dengan sistem online terpadu ya, online mandiri dan offline. Jadi setiap sekolah itu memberlakukan model yang berbeda-beda, sehingga kalau online terpadu berarti menggunakan jasa dari satu sistem yang ada yang disediakan oleh penyedia akses jaringan, di mana nantinya untuk online terpadu ini berdasarkan surat kepala dinas itu tersedia ada 38 SMA dan 24 SMK kalau nggak salah. Ya. 38 SMA dan 24 SMK. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima daftar sekolah-sekolah yang memberlakukan sistem online terpadu, artinya ketika online terpadu, sistem penerimaan itu masuk ke dalam satu sistem, ya. Jadi satu sistem yang dikelola oleh aplikasi sistem, sehingga proses pelaksanaan itu diatur oleh sistem yang ada. Sedangkan sistem online mandiri, ya, itu dilakukan sistem online yang digunakan oleh sekolah, ya, dan secara mandiri sekolah membuat sistemnya, ya, jadi online mandiri, dan ini termasuk dalam daftar penyelenggaraan PPDB online dengan sistem terpadu, ya. Jadi tidak termasuk, jadi yang sudah online terpadu dia online mandiri tidak masuk. Ya, artinya nantinya kalau Bapak Ibu dengan aturan yang baru, kalau dulu kan aturan 2022 pilihan itu ada pilihan kedua kalau sistem online terpadu. Tapi di tahun ini pilihan keduanya nanti saya jelaskan. Dan berikut ada sistem offline. Jadi sekolah-sekolah yang di luar jangkauan dari jaringan internet itu pelaksanaannya dilakukan secara offline dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, jadi langsung mendaftar di tempat, ya. Jadi pesertanya datang mendaftar dan nanti dilakukan oleh sekolah masing-masing dalam hal evaluasi tentang calon, ya, peserta didik baru yang berada di sekolah tersebut. Nah, untuk jalur penerimaan PPDB SMA, next ya, yang dilakukan yaitu tetap sama seperti tahun sebelumnya. Itu ada jalur zonasi,
jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Pembagiannya, jalur zonasi itu minimal 50% dari jumlah kota yang ditentukan, ya. Di mana untuk kota-kota ini kita akan nantinya mengikuti surat yang akan disampaikan kepada sekolah, di mana untuk kota tersebut nanti ada ditulis berapa jumlah rombel pada masing-masing sekolah dan jumlah peserta dari rombel tersebut. Ya, karena kita ambil satu rombel itu 36 siswa. Jadi kalau misalnya untuk SMA 2 Palangkaraya, SMA 1 Palangkaraya itu ada 12 rombel, berarti jumlah peserta didik barunya ada 432 orang yang kita terima, ya. Jadi kalau SMA 1 Buntok 7 rombel, Tamiang Layang ada 8 rombel, jadi tinggal dikali, ya. Nah, sedangkan untuk SMK rombelnya ditentukan berdasarkan jurusan yang ada di SMK tersebut. Contohnya SMK 1 Palangkaraya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jurusan, ya. 12 atau 13 ini. 13 jurusan, sehingga rombelnya paling banyak, ya. Karena ada seperti teknik otomotif itu ada 3 rombel. Dan pengembangan perangkat lunak ada 2 rombel, yang lainnya 1 rombel. Berarti kalau dihitung jadi ada 16 rombel dari yang ada. Kali 36 itulah jumlah siswa baru yang akan diterima oleh SMK 1 Palangkaraya. Begitu juga untuk yang lain-lainnya. Nah, untuk yang ketentuan yang ada ini, rombelnya ini untuk sekolah negeri, ya. Kalau sekolah swasta, nanti swasta mengatur dari yayasannya berapa rombel yang mereka mau terima, mungkin ada pengembangan-pengembangan. Dan yang kedua adalah jalur afirmasi, itu 15% minimal. Jadi diberlakukan jalur afirmasi sama seperti tahun lalu, berarti ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk siswa yang mengikuti jalur afirmasi. Dan jalur perpindahan orang tua atau wali, ya, maksimal 5%. Dan ini perpindahan orang tua dan wali khusus untuk TNI, Polri, ASN, BUMN, ya. BUMN, jadi tidak termasuk perpindahan dari tempat kerja swasta, ya. Jadi kalau perusahaan swasta yang orang tuanya pindah, ya, itu tidak termasuk dalam jalur perpindahan orang tua. Dan dari ketiga jalur tersebut, terakhir ada jalur prestasi, di mana nantinya ada sisa kota yang ada, ya, itu kita terima dengan jalur prestasi. Nah, sehingga dengan adanya 4 jalur ini, diharapkan nanti lebih optimal calon peserta didik untuk mengikuti jalur yang mana, ya. Dan sistem online terpadu itu sudah mengatur semua. Nah, sedangkan untuk PPDB SMK, ya, jenjang SMK itu sama juga, ada berdasarkan jarak, afirmasi, akademik, non akademik, dan minat bakat. Dan ini hampir sama dengan tahun lalu, ya. Selanjutnya perbandingan pelaksanaan PPDB 2022 dengan 2023, di mana jumlah sekolah yang melakukan PPDB online kerjasama, ya. Kalau tahun lalu itu berjumlah 86 sekolah jenjang SMA dan SMK. Nanti dilampirkan di SK Kepala Dinas. Dan tahun ini jumlah yang mengikuti online, ya, yang kerjasama, yang terpadu itu ada 57 sekolah jenjang SMA dan SMK, ya.
kalau di Palangkaraya ini hampir semua SMA 1 sampai 6 itu masuk jalur online, dan SMK kalau tidak salah 1 sampai 4 ya itu masuk online terpadu. Nah, ya 5 ya, sampai 5. Ya. 8, 1, 2, 3, 4, 8 yang masuk ya. Nah, selanjutnya pendaftaran calon peserta baru ya. Mendaftar ke SMA pilihan pertama dan SMK pilihan kedua pada tahun 2022. Nah, ini perbedaannya nih. Sedangkan pada tahun 2023, dan ini mungkin kita bisa jelaskan kepada calon peserta didik supaya jangan salah di dalam memilih. Pendaftaran calon peserta didik baru hanya dapat mendaftar SMA pilihan pertama ya, dan SMA pilihan kedua. Artinya begini, kalau dia masuk dalam online terpadu, SMA yang akan dia pilih pilihan kedua itu berada pada online terpadu juga. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dulu kan SMA, SMK, dia nggak dapat di SMA, pindah ke SMK. Sekarang tidak, SMA, SMA, SMK, SMK ya. Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, tahun lalu kita mendapat bantuan dana sharing dari Dinas Pendidikan dalam hal pengelolaan atau penggunaan jaringan ya, atau aplikasi, dan tahun ini terkoordinir ya. Nanti aplikasi dikembalikan ke sekolah masing-masing dan Bapak Ibu bisa menganggarkan pada dana BOS yang dapat dipergunakan ya. Jadi kepanitiaannya dibentuk penggunaan aplikasi ini untuk penerimaan siswa baru. Nah, ini kita lakukan nantinya termonitor dari Dinas Pendidikan, dari panitia PBDB, tim PBDB akan memonitor pelaksanaan ini secara online juga ya melalui aplikasi yang ada. Nah, selanjutnya untuk waktu pelaksanaan ya. Pendaftaran peserta didik jadwalnya sudah ada tentang informasi penetapan zona, zonasi itu 8 sampai 31 Mei. Dan informasi tentang mekanisme PBDB 8 sampai 31 Mei juga. Dan nanti dari panitia PBDB sekolahnya masing-masing ya untuk memberikan pengumuman sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan pendaftaran PPDB SMK negeri swasta dan SMA negeri swasta itu dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 Juni 2023. Ya. Dan pengumumannya dilakukan pada tanggal 30 Juni 2023. Ya. Yang online terpadu tentu pengumumannya nanti akan bisa lihat di online dan akan dipasang di papan sekolah masing-masing. Sedangkan untuk proses pendaftaran ulang ya yang lulus PPDB itu tanggal 4 sampai 7 Juli 2023. Nah, untuk poin 6 pengelompokan peminatan peserta didik apabila untuk SMA ya belum menerapkan kurikulum merdeka ya, maka peminatan dilakukan 28 Juni ya sampai dengan 8 Juli. Jadi nanti kenapa 28 Juni? Tentu siswanya juga nanti akan memilih. Ya, ada pilihan dia memilih jurusan apa maunya. Ya. Sampai 8 Juli. Kalau belum kurikulum merdeka. Tapi kalau kurikulum merdeka, kelas 10-nya itu enggak ada peminatan nanti ya. Jadi bisa jalan. Nah, untuk SLB tentu mengikuti yang seperti yang biasa, tetap
mekanismenya sama seperti lalu ya, karena SLB terus melakukan penerimaan sesuai dengan kondisional kadang-kadang ya, tetapi tetap mengikuti tahun ajaran yang ada ya. Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu, Kepsek ini ada persiapan MPLS ya, yang dilakukan masa pengenalan lingkungan sekolah tanggal 10 sampai 11 Juli 2023, di mana MPLS ini kami mengharapkan Bapak Ibu sekolah, kepala sekolah-sekolah membuat instrumen MPLS yang betul-betul dapat bermanfaat dan menunjang proses belajar dan mengajar guru juga di sekolah ya, apalagi nantinya kalau sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Artinya sejak awal anak-anak mengenal lingkungan sekolah, di situ sudah diberikan informasi yang seluas-luasnya tentang proses belajar mengajar program P5, profil pelajar Pancasila dalam proses belajar mengajar mulai dari kelas 10, apa yang harus dilakukan anak-anak. Ya. Dan informasi ini saya harap ya nantinya membuat modul yang baik ya, dan diminta dari MKKS, SMK dan SMA itu membuat satu instrumen apa yang harus kita berikan. Jadi ada gambaran. Mengenai pengembangannya silakan sekolah mengembangkan. Ya. Jadi kita hindari ada tindakan-tindakan kekerasan, balas membalas ya, karena kelas 11 karena kemarin disuruh duduk di tanah lebih banyak ya, maka untuk adik kelasnya lagi dia taruh lebih banyak lagi, akhirnya nggak habis-habis ya. Maka diharapkan ini profil pelajar Pancasila sejak pengenalan lingkungan sekolah itu sudah mulai diterapkan ya. Berarti peran guru bimbingan konseling BK ya, guru-guru pembimbing itu sudah mulai diterapkan ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat kebersamaan, inovasi, kreativitas dan sebagainya itu dilakukan sejak pengenalan lingkungan sekolah. Masa MPLS-nya itu 12 sampai 14 Juli. 12, 13, 14, 3 hari. Ya. Jadi panitia MPLS sekolah itu diharapkan sudah membuat satu instrumen atau modulnya. Dan selanjutnya untuk siswa kelas 11 dan 12 ya, selain pengurus OSIS membuat struktur kelas ya, kelompok belajar, kegiatan P5 dan lain-lain ya. Karena kita ini Covid sebetulnya sudah selesai, tapi panduannya kita tetap mengacu pada kondisi yang ada. Jadi tetap harus ada kewaspadaan tentang Covid-19 ya. Selanjutnya pengaturan jadwal pelajaran tahun 2022-2023, 2023-2024 kan, ya. Tanggal 5 sampai 10 Juli dan hari pertama anak-anak masuk sekolah untuk tahun ajaran 2023-2024 itu dilaksanakan pada Senin 10 Juli tahun 2023. Dan ini agar disosialisasikan jadwal sekolah ini kepada calon peserta didik kita, karena jangan sampai nantinya karena ada libur, ada apa dan sebagainya, karena proses pengumuman, proses tesnya cukup panjang ya. Apalagi anak-anak SMA sekarang dia mendaftar online dari jarak jauh yang terpadu, tapi dia sendiri pas saat diperlukan hadir di sekolah dia tidak ada di tempat. Ini juga harus dikasih tahu sehingga nantinya para orang tua dari calon peserta didik kita itu sudah mengetahui daripada jadwal ini. Saya rasa demikian beberapa hal penting yang harus kita ketahui
Dan untuk informasi kepada Bapak Ibu ya, bahwa kita mengharapkan dan rombel yang telah ditentukan dengan surat keputusan Kepala Dinas itu mohon ditepati, diikuti ya. Jadi karena tahun 2022 kita masih ada sekolah yang rombelnya sampai 53. 50 ke atas satu ruangan. Iya, jumlah siswa. Ya, satu rombelnya sampai 50. Ya. Itu luar biasa ya. Ya, cara mengatasinya diakalin dengan kursi kayak kursi kuliah. Jadi nggak pakai meja. Ya, Pak Wayan. Ya. Jadi kayak kursi kuliah sehingga cukup aja satu kelasnya. Tapi kan kita tidak menghendaki seperti itu karena nanti tidak efektif. Ya. SMA 3 berapa? Satu rombel tertinggi. 38. Ya. Masih dekat-dekat ya. Kalau Pak Wayan jauh sekali. Iya 36 ya. Ya. Mungkin ada ruangan yang kurang kali. Jadi subsidi silang ya. Tetapi itu satu rombel itu ditetapkan di SK ini ditulis 36. Ya. Kita harapkan Bapak Ibu kepala sekolah ya itu bisa bijak menyikapi ini ya. Dan nanti dengan panduan ini kepala sekolah dapat, karena kami tidak mungkin mengontrol secara langsung. Kadang-kadang rombelnya betul 36, tapi nanti duduknya 45 ya, atau 50. Nah, ini juga menjadi perhatian kita agar proses belajar mengajar ini efektif bisa terlaksana dengan baik. Apalagi kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka P5 ya, profil pelajar Pancasila, penerapannya itu nanti kalau rombelnya sudah over capacity, jadinya pelaksanaan tidak efektif, terlaksana dengan baik. Saya rasa demikian, saya persilahkan Kabid SMA kalau ada yang ditambahkan atau PTK Pak Tito, kalau ada ditambahkan saya persilahkan. Terima kasih Pak Kadis yang telah menjelaskan juknis PPDB secara lengkap, secara jelas, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita alihkan ke Pak Tito yang nanti akan menyampaikan penulisan ijazah, saya akan sampaikan sedikit bahwa apa yang disampaikan Pak Kadis bahwa tahun ini berbeda. SMA pilihan pertama, tidak boleh memilih SMK di pilihan kedua. Ini konsekuensinya Bapak Ibu, dan sebaliknya SMK pilihan keduanya tidak boleh memilih SMA. Konsekuensinya Bapak dan Ibu, terutama yang SMK, ini harus mensosialisasikan secara masif ke masyarakat, kepada masyarakat, supaya masyarakat beda jurusan. Kalau SMK boleh, SMK beda jurusan dalam satu SMK masih boleh. Tetapi diingat bahwa SMA pilihan pertama, pilihan kedua tidak boleh SMK. Begitu juga SMK pilihan pertama, SMA pilihan kedua tidak. Tetap harus SMK, SMK, SMA, SMA. Ini yang harus kita sosialisasikan lebih masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kaget nanti tiba-tiba tidak diterima di SMA, kepingin masuk SMK, padahal pendaftaran waktunya sama. Itu yang kita harapkan masyarakat tidak miss, dan tentu kita memerlukan bantuan dari media massa, media cetak, elektronik untuk menyampaikan hal ini juga. Yang kedua tentu kami bermohon kepada Inspektorat, Ombudsman tentu untuk mengawal pelaksanaan PPDB ini supaya aduan-aduan masyarakat itu bisa terjawab dengan baik, dapat difasilitasi dengan baik. Dan yang berikutnya adalah komitmen kita semua Bapak Ibu bahwa tiap tahun kita harus meningkatkan kualitas dari PPDB, karena PPDB itu adalah tujuannya sangat mulia, memberikan layanan bagi anak-anak kita untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan tentu berkualitas. Jadi pesan
kami, pesan Pak Kadis juga, mari kita berikan teladan. Jangan pernah memaksakan untuk sekolah di luar zonasinya. Itu harus teladan. Kalau kita bisa memberikan contoh, memberikan teladan, insya Allah masyarakat akan semakin meningkat literasinya, dan tentu secara otomatis juga Bapak Ibu, input sekolah-sekolah itu akan merata. Artinya tidak ada anak-anak yang berbondong-bondong masuk misalnya ke SMA Negeri 2 Palangkaraya, tetapi sesuai zonasinya. Mereka akan masuk ke zonasinya masing-masing, sehingga kualitas pendidikan itu akan semakin merata. Dan sekolah-sekolah yang ada jaringan, Bapak Ibu, yang ada jaringan tetapi tidak ikut moda online terpadu, ya, online terpadu yang tidak ikut bayar, kami harapkan jangan mundur terus ikut offline, ya, tetap harus online Bapak Ibu, online mandiri, bisa membuat aplikasi sendiri, bisa pakai Google Form yang sederhana, tetapi jangan manual lagi, jangan tatap muka lagi Bapak Ibu. Ini yang harus Bapak Ibu ingat, bahwa kita tidak boleh mundur. Pandemi memberikan pelajaran, memberikan keuntungan bahwa kita harus mengarah semuanya ke digitalisasi pendidikan. Harapan seperti itu. Dan saya menyampaikan pesan dari Inspektorat bahwa akan ada sosialisasi tentang gratifikasi, ya, ke 3 kabupaten, di Kapuas, kemudian di Seruyan dan Barito Selatan. Nah, pada kesempatan ini suratnya sudah di-share, kami mengingatkan agar segera berkoordinasi dengan tim Inspektorat untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut. Sehingga pada saat nanti teman-teman kepala sekolah SMA, SMK di 3 kabupaten itu betul-betul bisa siap untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Demikian tambahan Pak Kadis, dan kita berikan tanya jawab nggak Pak Kadis? Atau mungkin yang dari dalam ruangan ini saja bisa mewakili, kami silakan Bapak dan Ibu terkait PPDB ini untuk memberikan. Oh ya, SLB belum disampaikan tadi ya Pak Kadis. Nah, baik, daripada Pak Jambi tanya bahwa disampaikan untuk teman-teman SLB. SLB PPDB-nya ya, karena saya mantan Kabid SLB Pak Kadis. PPDB-nya tidak kita berikan tanggal, jadi sepanjang tahun. Nah, kami persilahkan untuk bisa menerima siswa, memfasilitasi siswa untuk bisa masuk di SLB. Tentu dengan ketentuan yang telah disyaratkan. Mudah-mudahan ini Ketua MKKS SLB tidak jadi bertanya. Jadi teman-teman SLB tetap semangat, kita tetap memberikan pelayanan yang sama, yang prima, yang berkualitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus di seluruh Kalimantan Tengah. Dan juga sekolah inklusif. Di tiap-tiap kabupaten sekolah-sekolah inklusif juga tetap harus kita hidupkan, kita memberikan kesempatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak mengalami hambatan belajar, ya. Nah, kalau cacat fisik yang masih bisa di sekolah umum silakan, itu diberikan kesempatan untuk sekolah di sekolah umum. Demikian Pak Jambi ya, kira-kira ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis, saya Pak Jambi Dinodin, Kepala SLB Negeri 1 Palangkaraya. Mohon izin beberapa hal ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa SLB Negeri 1 Palangkaraya selalu menerima PDB sesuai dengan jadwal Pak. Jadi kami tidak pernah memperlakukan penerimaan SLB di sekolah kami itu sepanjang waktu atau kapanpun tidak, karena tempat kami sudah overload. Jadi kalau kami menerima sepanjang waktu itu tidak ada peluang lagi, ya. Sedangkan sesuai dengan jadwal yang mungkin beberapa hari saja itu tidak bisa kami akomodir semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem penerimaan peserta didik baru kami secara online mandiri. Ya. Berikutnya pada tahun ajaran ini nanti
kami mungkin hanya bisa menerima 3 rombel saja Pak, dengan total paling itu 15 orang. Ya, karena kami sudah overload seperti itu. Kemudian sistem zonasinya Pak, kami agak susah nih menerapkan itu karena lokasi SLB 1 Palangkaraya itu di tengah kota, sedangkan yang satunya di pinggiran kota. Jadi secara otomatis ya, selalu terpusat ke yang SLB 1-nya gitu. Mungkin mohon Pak masukan dan arahan nanti Pak. Kemudian bahwa di SLB 1 Palangkaraya ataupun di semua SLB itu terdiri dari 4 jenjang pendidikan atau 4 satuan pendidikan, itu ada TKLB, ada SDLB, ada SMPLB, dan SMLB. Untuk SLB 1 Palangkaraya tahun ini ada 42 rombel Pak yang dipegang oleh atau diampu oleh 42 guru kelas. Kemudian terkait dengan banyaknya jumlah rombel itu, kami masih membutuhkan ruang kelas Pak. Dari yang ada ini mungkin sekitar 25 ruang kelas, sementara yang kekurangannya sekitar 17 ruang kelas. Ini mudah-mudahan tahun ini atau tahun ke depan kami ada bantuan RKB. Kalau halamannya sudah Pak, cuma dia mungkin bertingkat mungkin Pak ya nanti. Barangkali itu saja Pak gambaran dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu Pak Kadis ya, nanti Pak Kadis sekaligus. Bapak Ibu dari Inspektorat, dari Ombudsman, kami berikan kesempatan, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis, Pak Kabid, dan para pejabat yang ada pada saat ini. Kami dari Ombudsman nanti tentu akan melaksanakan kegiatan pengawasan juga, Bapak Ibu sekalian. Nanti pengawasannya itu baik kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian Kementerian Agama, Provinsi, Kabupaten, Kota, sampai nanti satuan pendidikannya. Nanti mungkin ada undangan dari kami, nanti ada beberapa sub assessment, kemudian angket yang mesti diisi oleh para pejabat yang berwenang begitu. Kemudian dalam kegiatan PPDB ini kami menekankan yang pertama terkait dengan mekanisme pengaduan PPDB begitu. Jadi kalau di surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan mesti mempublikasikan, salah satunya adalah kanal pengaduan begitu ya, yaitu di lapor.go.id. Kami belum mengetahui apakah Dinas Pendidikan sudah aktif di lapor.go.id, tetapi nanti mungkin bisa ditambahkan kanal pengaduan yang lain begitu. Jadi misalkan ada pengaduan dari masyarakat bisa diterima, ditanggapi, diproses, dan diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan aplikasi. Kami juga masih belum melihat bagaimana aplikasi PPDB yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi kami menekankan di situ, di aplikasi ini mesti ada helpdesk. Jadi kanal helpdesk untuk nanti masyarakat yang ingin mendaftarkan, baik itu anaknya, saudaranya, jika ada yang belum dipahami atau memerlukan informasi, bisa mengakses kanal helpdesk itu. Jadi di situ mesti disiagakan petugas-petugas yang standby untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kita mesti melakukan persiapan yang matang sehingga nanti tidak ada kendala yang berarti begitu. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Bila titik balik dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Ombudsman. Ada lagi dari sekolah mungkin? Silakan Ibu Rahmi.
Kominfo dulu. Silakan Bu Rahmi. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penerimaan PPDB SMK. Kalau kami dari SMK itu memang apakah ada di Juknis nanti? Apakah ada di Juknis untuk tatap muka atau wawancara? Karena ini penting Pak untuk kami di SMK. Karena ada tes buta warna dan fisik lainnya. Apakah di Juknis tertera agar kami tidak pada saat nanti melaksanakan itu yang terutama yang untuk bersama ya, PPDB bersama menggunakan aplikasi itu tidak menjadi sorotan gitu kalau misalnya kami harus memanggil siswa untuk tes wawancara. Itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Pak Kadis, Pak Kabid dan jajaran, Bapak dari Ombudsman, kemudian dari Kominfo dan juga dari Dinas Sosial ya Pak ya. Ya, sudah hadir. Bapak Ibu Kabid semua, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu NKKS. Yang pertama Pak Kadis, supaya nanti kami di sekolah itu tidak salah, tentu kami akan mengikuti semua aturan yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Kadis dan juga diperkuat oleh Pak Kabid. Yang kedua itu adalah karena verifikasi yang dilakukan, karena nanti ini adalah secara online terpadu yang kami ikuti di SMA 2 itu, tentu keterbatasan kami di verifikator, khususnya di operator yang kita pilih, itu pertama dalam memverifikasi kartu keluarga. Ini tadi Pak Kadis sudah nyinggung ya masalah kartu keluarga. Tentu di kartu keluarga itu karena ada kreativitas dan inovasi dari orang tua. Kalau orang tua itu scan, nah kemudian nanti tiba-tiba kami yang disalahkan. Ternyata ini kenapa sekolah meloloskan padahal ini hasil scan yang diupload. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kami. Kami sudah berupaya serius mengikuti, tetapi tiba-tiba kami kecolongan di dalam hal itu karena kreativitas orang tua itu. Nah sehingga nanti mohon kalau kami misalnya harus menahan yang asli atau hal-hal seperti apa, karena ini kan keterbatasan verifikator kami di sekolah, sehingga membedakan antara yang asli dan yang scan ini kan kalau uang itu kan cukup 3 apa itu? 3 apa Pak? 3M Pak ya. Yang itu apakah cukup dengan demikian? Ini mohon arahan supaya nanti Ombudsman, betul tadi Bapak nyampaikan, karena saya pernah diminta ada pengaduan waktu itu, laporan dari mana tahun yang lalu, kebetulan saya yang disuruh menangani. Nah sehingga pengaduan itu kita verifikasi benar, tapi bukan masalah itu Pak, bukan masalah kakak. Nah ini mohon Pak diperjelas supaya nanti kita di sekolah tidak mengharapkan hal-hal yang tidak terjadi itu menimpa kita. Itu poin pentingnya. Terima kasih Pak Kabid dan Pak Kadis. Terima kasih Pak Korwas sekaligus PLT Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya. Demikian Pak Kadis, ada 1, 2, 3, 4 penanya Pak Kadis dari SLB 1, kemudian dari Ombudsman, kemudian dari SMK Bu Rahmi, dan terakhir dari Pak Iwayan Sarma. Kami silakan Pak Kadis. Ya, nanti ada beberapa
pertanyaan yang belum sempat saya jawab dijawab oleh Pak Safrudin dengan Pak Tito, dan Pak Saiful juga akan menjawab. Untuk SLB nanti Pak Safrudin saja menjelaskan, tetapi untuk Ombudsman itu aplikasinya sama seperti tahun lalu, Pak, ya. Aplikasinya, dan cuma ada perubahan tentang pilihan kedua, pilihan pertama. Dan ini bukan dibuat oleh Disdik, Pak. Jadi ada pihak ketiga yang membuat, yang digunakan juga oleh SMA, SMK seluruh Indonesia. Jadi dia menggunakan, tapi nanti kita mau coba simulasi, nanti kita akan lihat, nanti kita undang juga dari Ombudsman, ya, kita simulasikan di sini, ya. Dan untuk pengaduan itu di setiap unit pendidikan itu membuat satu desk tempat pengaduan, ya, sekaligus secara online ada di websitenya, dan kami mengharapkan dari Kominfo mungkin ada lapor Go ID, ya, bisa sudah bisa diterapkan, ya, untuk laporan-laporan itu, ya, sehingga nanti kita bisa diberikan pengaduan apa yang masuk di e-lapor, ya, atau kanal pengaduan yang ada di Pemprov, tapi nanti Disdik akan membuat bagian untuk pengaduan di websitenya Disdik, ya. Nanti kita akan buat. Dan untuk help desk itu tentu setiap sekolah itu ada help desk-nya. Kami juga dari Disdik akan membuat help desk-nya, ada nomor, nanti nomor telepon, nomor WhatsApp, ya. Dan kami akan juga membantu bagi calon peserta didik baru di dalam menggunakan khususnya sistem online terpadu ini, ya. Kalau mereka ada kesulitan di dalam menginput atau mendaftar menggunakan online terpadu, ya. Nah, untuk NIK atau KK dengan tentunya yang akan dilihat adalah NIK, Pak Wayan, ya. Ketika seorang siswa itu lulus dari SMA, di data Dapodik itu ada di e-raportnya, elektronik raport itu ada NIK yang bersangkutan, ya. Nah, NIK yang bersangkutan ini nantinya lokasinya juga ada saat itu, ya. Sehingga kita bisa melakukan verifikasi, ya. Sistem akan melihat, ya, ini data NIK yang masuk ini, yang ada di KK nama si Badu, NIK-nya sekian, ini sama enggak dengan NIK yang ada di e-raport, ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari e-raport itu akan ada dia ini sebetulnya domisili di mana, ya. Nah, mungkin dia ada teknik lain yang dilakukan oleh orang tuanya 6 bulan sebelumnya, karena kita kan syaratnya 6 bulan berada di lokasi tersebut. Mungkin dari kelas 11 dia sudah daftarkan anaknya di wilayah situ, ya, dan masuk sebagai penghuni tambahan, penghuni lainnya, ya, untuk bisa di wilayah yang berdekatan dengan SMA yang dia datangin, ya. Tetapi kalau itu pun nanti berbentuk scan, ya, yang dilakukan dan ada kecurigaan, tentu dari pihak sekolah akan melakukan verifikasi. Ya, tempat kita verifikasi adalah Dukcapil. Kalau tidak salah di aplikasi umum juga kita sudah menggunakan, bisa melihat, dan nanti tolong dari tim PPDB untuk bisa berkunjung ke Dukcapil untuk menanyakan hal tersebut agar jangan sampai ada kakak yang kebetulan tidak asli tapi kecolongan masuk, ya, itu malah lebih susah lagi, ya. Nah, ini nanti aturannya kita akan lihat kalau sampai kecolongan seperti itu seperti apa yang kita lakukan, ya. Dan untuk tatap muka SMK itu nanti Kabit SMK atau Pak Tito akan jelaskan, memang harus ada
ada interview ya. Interview lantas nanti akan dicek ya masalah buta warna atau minat atau bakat atau apa. Dan ini merupakan data awal bagi siswa di dalam dia nanti mau masuk ke dalam SMK itu ya. Nanti diatur jadwalnya, ada jadwalnya, interviewnya dilakukan oleh SMK, kapan dilakukan interview. Karena tentu seperti SMK 1 sampai 600-an orang itu pasti akan banyak sekali. Ya, akan diatur sedemikian rupa agar nantinya bisa jangan terjadi penumpukan-penumpukan yang luar biasa, diatur. Saya rasa itu sedikit penjelasan saya persilahkan Pak Kabid menambahkan tentang SLB ya, apa yang harus dilakukan, dan terima kasih Pak Kepala Sekolah karena sudah mengikuti ketentuan yang ada jadwalnya karena memang kapasitasnya rombelnya memang penuh ya. Dan bukan hanya ruang kelas untuk SMK itu, SLB itu adalah guru juga. Karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus super ya, itu rasionya 1 guru 1 anak. Ya. Nah, kita kan kesulitan itu. 1 guru 1 anak. Jadi kalau rombelnya 36, yang kawal 36 juga. Harusnya begitu. Ya, kalau kita mau membina anak-anak berkebutuhan khusus secara efektif ya. Silakan Pak Kabid. Terima kasih Pak Kadis, Bapak Ibu sekalian, Pak Jambi dan teman-teman Kepala Sekolah SLB. Tentu terima kasih Pak Jambi ya, karena ini SLB salah satu SLB yang paling besar di Kalimantan Tengah, Pak Kadis. Tentu tidak bisa disamakan. Artinya PPDB-nya harus sesuai jadwal, rombelnya juga terbatas, dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, salah satu tugas Kepala Sekolah adalah selalu mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan sekolah, termasuk Sarpras. Dan itu 2 cara, lewat Dapodik, update di Dapodik, pengusulannya, kemudian juga proposal, dan melalui APBD Poli. Itu adalah tugas-tugas yang tidak boleh Bapak Ibu Kepala Sekolah bosan untuk mengusulkan. Apakah disetujui atau tidak itu urusan belakang, tapi itu harus terus Bapak Ibu perjuangkan untuk memenuhi kebutuhan Sarpras di sekolahnya masing-masing. Kemudian saya pikir cukup, kita akan membentuk juga posko PPDB nanti Dinas Pendidikan di Hapumpung, kita akan siapkan di sana sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan ataupun ada aduan-aduan kita akan layani sebaik mungkin secara luring, secara daring tentu juga kita telah siapkan. Mungkin demikian Pak Kadis ya, supaya tidak kepanjangan Bapak Ibu, dan ini adalah sudah hal yang rutin kita laksanakan. Pak Tito silakan Pak Tito. Untuk PPDB kita cukupkan sekian Bapak dan Ibu, dan kita akan sisipkan mungkin kurang lebih 15 menit tentang sosialisasi pedoman penulisan ijazah ya.